Dari 9 calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 kini makin meruncing. Dari 9 calon yang telah menyatakan itu, baru 3 pasangan yang nyatakan siap. Siapakah gerangan? Mereka adalah Ibu Nurtina, kemudian Ruksamin, dan Jenderal Andi Sumangeruka. Ketiganya itu sudah memiliki partai yang sangat jelas untuk maju. Partai itu sendiri, atau kita mau belajar dari mana tujuannya? Kita perlu bukan menunggu sebesar sedikit. Ada 4 tujuan umum partai politik. Ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Ini bukan model tersebut, bukan tulisan siapa, tapi hasil kajian akademik yang dituangkan dalam undang-undang. Kita lihat ke sebesar sedikit. Bawah yang di bawah, bukan ya? Oh nggak bisa besar itu, bukan? Yang biru, oh nggak bisa besar. Kalau ditanya apakah kamu siap calon, maka saya katakan saya tidak siap calon. Tapi kalau menjadi gubernur, insya saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kembali lagi mengungkap siapakah gerangan balon gubernur yang telah dinyatakan siap. Yang pertama adalah Dr. Anda Hajat Tina Nur Alam. Dr. Anda Tina Nur Alam memiliki partai yakni PKS dan Nasdem. Sementara petahana yakni Haji Lukman Abu Nawas saat ini masih tunggal. Demikian pula Ridwan Bai juga partainya juga masih tunggal. Itu berarti keduanya belum siap untuk masuk karena harus koalisi. Sementara Dr. Insinyur Haji Ruksamin sudah memiliki partai koalisi yakni PBB, PAN, dan Partai Demokrat. Ketiga partai inilah sangat cukup untuk diusung. Demikian pula Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka, P3, Partai Demokrat, dan juga Partai Gerindra. Sementara Hugua juga Keri Saiful Kongkoasa dan juga Yusuf Tawulo dan Laode Umar Bante. Laode Umar Bante belum siap. Tentu saja yang siap saat ini barusan 3. Dari 3 calon inilah yang akan kita lihat mana yang terkuat. Tetapi di antara mereka pula akan diketahui siapa wakilnya, karena wakil adalah merupakan penentu kemenangan para calon-calon gubernur yang akan jadi kontestan di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Tentu saja ada yang menarik untuk dibahas karena 2 pasangan itu masing-masing mengklaim Partai Demokrat. Tentu saja Partai Demokrat saat ini belum jelas mana yang harus diambilnya, karena Ruksamin sudah mengklaim bahwa dia memiliki partai selain PBB, PKB, juga Partai Demokrat. Selain itu, Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangeruka juga mengklaim hal yang sama, yakni Partai P3, Partai Demokrat, dan juga Partai Gerindra. Tentu saja
saja ini merupakan perhelatan yang maha dahsyat, dan kita belum tahu mana yang akan menjadi pilihan Partai Demokrat. Dapat dikatakan bahwa Partai Demokrat saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemilihan gubernur provinsi periode 2024-2029 ini merupakan gadis cantik. Tentu saja AHY sebagai ketua umum akan memilih manalah pasangan yang paling kuat. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan atau bocoran dari Partai Demokrat, DPP disebut-sebut bahwa Andis Mangeruka akan menjadi salah satu pilihannya, karena Andis Mangeruka dinilai memiliki kapabilitas untuk bisa memenangkan kontestan. Selain itu pula, Ruksamin atau Dr. Ruksamin juga memiliki peluang yang maha dahsyat, di mana kekuatannya ada di mana-mana. Bahkan kekuatannya yang saat ini sengaja tidak dikeluarkan pada saat pilcaleg kemarin atau pemilu kemarin. Dia hanya full mengeluarkan kekuatannya pada pemilihan presiden, yaitu mengusung Prabowo. Sehingga kekuatan Prabowo di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara cukup signifikan kekuatannya. Inilah yang kita tunggu, apakah kekuatan itu akan disimpannya dan akan dimunculkan di saat pemilihan gubernur ini, atau seperti apa? Banyak pihak menyebutkan bahwa kekuatan Ruksamin memang sengaja disembunyikan, dan kekuatan itu pula ia akan menjadi motor kemenangan Ruksamin di pemilihan gubernur ke depan. Sementara itu, Nyonya Tina Nur Alam juga diam. Dia terus bergerak dan bergerak, bahkan mengklaim bahwa kekuatan kalangan gender ada di tangannya. Wow. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan kalangan Gen Z atau kalangan milenial? Kemana arahnya jika saja Umar Bonte tidak lolos? Karena sebelumnya Umar Bonte disebut-sebut dia adalah idola para Gen Z. Selain Umar Bonte memiliki kekuatan yang maha dahsyat dan dikatakan seorang balon atau calon yang begitu gaul dengan kalangan Gen Z, sehingga ia memperoleh suara di pemilihan atau pemilu kemarin. Dia begitu lolos memiliki suara signifikan untuk memenangkan, sehingga jadilah dia menjadi seorang utusan daerah atau DPD. Hal inilah yang menjadi tanda tanya utama. Wow. Partai itu sendiri, atau kita mau belajar dari mana tujuannya? Kita perlu mungkin besar sedikit. Ada apa tujuan partai politik? Ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Ini bukan maunya Ruksamin, bukan tulisan siapa, tapi hasil kajian akademik yang dituangkan dalam undang-undang. Saya besar sedikit. Bahwa yang di bawah, bukan, nggak bisa bukan. Yang di, nggak bisa kasih besar. Kalau ditanya apakah kamu siap calon, maka saya katakan saya tidak siap calon. Tapi kalau menjadi gubernur, insya Allah saya siap. Ruksamin yang disebut-sebut ketika ditanya apakah dia siap calon, Ruksamin menjawab tidak. Tetapi jika ditanya apakah dia siap menjadi gubernur, maka dia siap. Itulah kehebatan Ruksamin dalam berdiplomasi, sehingga merupakan idola kaum remaja. Mungkinkah kita sebagai alumni kita visit Ustadz Halo tentu itu harapan kita kedepannya agar bagaimana kita bisa berperan yang pertama kita menghindari
Mungkinkah kalangan Gen Z semua beralih ke Ruksamin? Ataukah ke Nurtina? Ataukah ke Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangeruka? Tentu ini menjadi tanda tanya besar, karena geng Z tentu saja mereka memiliki kekuatan tersendiri di mana wajib pilih di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dimonopoli oleh kalangan Gen Z. Hal inilah yang merupakan kekuatan yang tidak boleh dipandang remeh, karena sejumlah pihak mengatakan bahwa siapapun dia yang mampu meraih atau mampu mengambil kekuatannya geng Z, maka itulah pemenangnya. Mungkinkah ini yang ditunggu oleh Partai Demokrat? Ataukah Partai Gerindra yang saat ini tengah memenangkan pemilihan presiden? Karena calon presiden mereka begitu kokoh dan begitu pahami bagaimana perasaan geng Z untuk memenangkan pemilu dan juga pemilihan gubernur, misalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana dengan Lukman Abunawas yang notabene ketua partai PDI Perjuangan, demikian pula Golkar yang dinahodai Ridwan Bai? Jika mereka tidak lolos, kemana arahnya? Inilah ketiga pasangan yang menjadi ragu kemana arah Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan. Tentu saja keduanya apakah menjadi tumbal atau hanya menonton atau seperti apa? Mari kita tunggu jawabannya. Namun sejumlah sumber telah menyebutkan bahwa Partai PDI Perjuangan maupun Partai Golkar kini mereka telah mengincar Ruksamin sebagai tempat salah satu tambatannya, karena Ruksamin memiliki kekuatan yang maha dahsyat, dan kekuatan itulah yang akan menjadi sebuah kekuatan yang akan bisa memenangkan Ruksamin. Tetapi Andi Sumangeruka juga mengklaim hal yang sama. Demikian. Yang akan menjadi sebuah kekuatan yang akan bisa memenangkan Ruksamin. Tetapi Andi Sumangeruka juga mengklaim hal yang sama. Demikian pula Nyonya Tina Nur Alam. Nyonya Tina Nur Alam juga menyebutkan bahwa karena dia pernah di Golkar dan dia juga pernah di Partai PDI Perjuangan, tentu kedua partai yang saat ini tengah kosong, maka pilihannya adalah Nurtina. Klaim ketiga calon inilah yang menjadi tanda tanya besar. Apakah benar apa yang telah dipaparkan sebagaimana sumber informasi tersebut? Tentu saja jawabannya ada di Partai Golkar, juga ada di Partai PDI Perjuangan. Kita akan buktikan di pemilu mendatang, karena pemilu mendatang inilah adalah faktor penentu siapa kepala daerah, siapa gubernur, siapa bupati, siapa wali kota. Dan hal inilah tinggal waktu yang akan menentukan apakah benar yang klaim oleh para netizen itu. Tentu saja itu adalah merupakan masih omongan saja, atau bisa jadi itu bagian dari hoaks untuk isu dan
Opini Gino Television Indonesia kali ini. Semoga apa yang telah dipaparkan ini bisa bermanfaat, tetapi informasi-informasi tersebut bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Hal inilah tinggal waktu yang akan menentukan. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.